Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi hidup kami, menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, kami bersembah sujud bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita Minggu 29 November 2020. Diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari, kita telah tiba di minggu Advent pertama pada minggu ini. Kita diperhadapkan dengan penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita tidak akan merasa cemas, kita tidak akan merasa takut akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun Yesus menggambarkan bahwa kedatangannya itu akan didahului oleh berbagai-bagai kejadian-kejadian yang membuat kita takut dan cemas. Kita perhatikan dalam perikop kita di ayat 24 dan 25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ada kegelapan, bintang-bintang berjatuhan. Seolah-olah kejadian yang maha dahsyat terjadi di muka bumi ini yang membuat banyak orang takut gentar dalam kehidupannya. Bahwasanya seolah-olah bumi telah hancur. Dan bagi orang yang percaya, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Bagi orang yang percaya, itu hanyalah pendahuluan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14
Dikatakan ada berbagai-bagai penderitaan dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada siksaan yang berat dan bahkan ada Mesias palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan membawa orang-orang percaya tersesat dan jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa lagi, meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Sang Penyelamatnya. Tetapi orang yang bertahan hingga ke akhir akan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hari kedatangannya tak seorang pun yang tahu. Bahwasanya malaikat-malaikat di sorga pun dan bahkan anak sendiri pun tidak tahu kapan dan bila mana ia akan datang. Tetapi Yesus memberikan sebuah gambaran. Yesus memberikan sebuah petunjuk bagi orang yang percaya kepadanya bahwa kedatangannya kelak akan diawali dengan berbagai-bagai penderitaan, kesusahan. Dan itu hanyalah sebatas ujian iman bagi kita, supaya kita dimurnikan dan sungguh bertahan untuk menerima kemuliaan kekal yang akan dibawakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam proses penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, saya katakan bahwa kita tidak akan pernah takut dalam kedatangan Kristus. Mengapa orang percaya kepada Yesus tidak takut dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Karena ia tahu kedatangan Kristus yang walaupun dipercaya sebagai hakim yang agung, ia menghakimi kita dan menyelamatkan kita. Maka kedatangan Kristus kedua kali hanya untuk mengenakan mahkota kehidupan kepada orang yang setia, percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 dikatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus akan datang memisahkan setiap orang seperti seorang gembala yang memisahkan kambing dan domba. Satu hal yang pasti dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius, bahwa ketika Yesus datang kedua kali, maka ia akan memposisikan diri sebagai hakim yang agung. Yesuslah yang akan menghakimi kita. Apakah kita benar di hadapannya? Apakah kita melakukan apa yang telah ia kerjakan, apa yang telah ia perintahkan untuk kita kerjakan? Apakah kita melakukan segala yang terbaik baginya sebagai buah dari iman, buah dari pengorbanan, buah dari setiap hal yang telah Yesus kerjakan bagi kehidupan kita? Seperti gembala memisahkan kambing dan domba, demikianlah Yesus akan memisahkan setiap orang yang dalam persekutuannya disebut sebagai pengikut Kristus. Apakah engkau sebagai pengikut yang setia melakukan yang Yesus ajarkan dan setia di dalam kebenarannya? Maka engkau akan seperti domba yang putih, yang telah dimurnikan, dibasuh oleh darah Yesus Kristus dan ditempatkan di sisi kanannya. Atau apakah engkau seperti kambing yang jahat, yang melakukan setiap hal yang mengecewakan Tuhan Allah, mengganggu dan bahkan mencederai orang-orang yang ada dalam persekutuan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Yesus mengajarkan bahwa ia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi kehidupan orang yang berada dalam persekutuannya di muka bumi ini sebagai kambing dan domba. Domba sebagai pribadi yang dimurnikan, penuh cinta kasih, kelemah lembutan, melakukan kehendak Allah. Di manakah kehidupanmu? Dan apakah engkau sungguh yakin
engkau akan menerima mahkota kemuliaan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan oleh penulis Injil Markus bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mampu melihat tanda kedatangan Kristus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti perumpamaan tentang pohon ara. Ketika ada tunasnya, berarti ada musim semi, ya kan, sudah dekat. Ya, bahwa kita melihat pohon ara, ada tunasnya berarti musim semi sudah dekat. Artinya ketika daun-daun sudah menghijau, berarti akan ada perubahan musim. Akan ada situasi yang berubah. Nah, demikian dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Alam pun akan berbisik, alam pun akan berbicara kepada kita. Kapan kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Hanya saja bagi kita diperhadapkan oleh Tuhan Yesus dalam proses penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu, setiap orang yang percaya kepadanya perlu berjaga-jaga. Dikatakan dalam sebuah perumpamaan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Seumpama seorang tuan, ya, seorang tuan yang hendak bepergian, menyerahkan seisi rumahnya kepada penjaga rumahnya atau hamba-hambanya. Seorang tuan yang bepergian mempercayakan seisi rumahnya kepada hambanya. Dan tentunya sebagai hamba yang baik, dia akan tetap bekerja, dia akan tetap melakukan pengawasan, dia akan tetap beraktivitas di dalam rumah itu walaupun tuannya tidak ada. Dan ia akan senantiasa terjaga, menanti-nantikan tuannya kapan datang. Apakah menjelang malam, apakah tengah malam, apakah menjelang pagi atau kapanpun, sang hamba itu harus senantiasa siap supaya tuannya tidak menemukannya tidak berjaga ketika tuannya datang. Nah, demikian juga dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu harus senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa yang harus kita lakukan dalam menanti-nantikan Kristus datang kedua kali. Tentunya berjaga yang dimaksud adalah bukan harus melek mata. Tetapi berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah memelihara iman. Tadi Injil Matius sudah mengatakan bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat. Akan ada Mesias-Mesias palsu. Akan ada yang mengatakan di sini ada Mesias, di sana ada Mesias. Atau akan ada tanda-tanda bahwa bumi seolah-olah bergoncang. Perang di mana-mana. Kehancuran di mana-mana. Perselisihan ada di mana-mana. Nah, orang yang percaya kepada Yesus itu akan senantiasa berpegang teguh kepada imannya. Percaya bahwa Yesus akan senantiasa ada. Meluputkan dia dari segala bahaya yang ada ketika bumi seolah-olah hancur. Dan memelihara imannya walaupun ada pengajar-pengajar yang lain, pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, ia tetap bersandar kepada pengajaran Yesus Kristus. Ia akan tetap bersandar kepada iman yang benar, kepada setiap perkataan Yesus sebagai kebenaran yang hakiki. Ia tidak akan pernah bergeser dari imannya apapun yang terjadi. Itulah prinsip orang yang berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tetap beraktivitas, melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Baik di hadapan Tuhan dan baik di hadapan sesama. Bahwasanya orang yang berjaga-jaga itu akan melakukan segala yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25, dikatakan demikian kepada orang-orang yang telah disebut sebagai domba dan kambing itu. Pertama ia katakan kepada domba itu dalam Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tompangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kamu lakukan terhadap salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka kehidupan orang yang berjaga-jaga itu adalah tetap melakukan segala yang terbaik kepada sesamanya manusia. Yang walaupun bagi pandangan dunia, pribadi yang harus kita kasihi itu adalah dianggap hina dan rendah, kecil dan tidak berharga. Tetapi bagi orang yang percaya dan yang setia dan yang berjaga-jaga kepada kedatangan Kristus Yesus, ia tidak akan pernah membuat klasifikasi di antara umat manusia. Tetapi di dalam segala kerendahan hati, berbuat segala yang terbaik terhadap semua manusia. Maka itulah yang layak kepada ditempatkan di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan Yesus juga berkata kepada yang disebut sebagai kambing itu, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Mereka berkata juga sama seperti yang di sebelah kanannya tadi, kapan Tuhan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ketika kamu tidak melakukannya kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Maka berbuat yang terbaik kepada Allah adalah berbuat yang terbaik kepada sesama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Berbuat yang terbaik kepada Allah adalah melakukannya, merefleksikannya kepada sesama kita. Itulah sikap yang berjaga-jaga Bapak Ibu. Maka berjaga-jaga tidak hanya sebatas berdoa, rutin beribadah, rutin baca firman. Tidak. Tetapi berjaga-jaga itu adalah melakukan ibadah dan merefleksikannya kepada sesama. Berbuat yang terbaik bagi Tuhan, berbuat yang terbaik bagi sesama. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita berbuat yang terbaik bagi Allah dan melakukannya terhadap sesama? Maka jika kita sudah melakukannya, tentunya kita tidak akan pernah khawatir bahwa kedatangan Kristus adalah hanya sebatas untuk memahkotai kita lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Kristus akan ditandai di dalam damai sejahtera. Jika Yesus lahir di dalam keheningan malam di Betlehem Efratah, jika kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan kegelapan sebagai lambang keberdosaan manusia, maka ketika Kristus datang ke tengah-tengah dunia, ditandai dengan damai sejahtera dan ketenangan. Tetapi di dalam kecerahan sebagai hidup yang telah dibaharui. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, Lukas berkata demikian, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bagaimanakah Yesus naik ke surga? Bahwa Yesus naik ke surga di dalam kesejukan. Perlahan-lahan ia terangkat dan menghilang atau tertutup awan. Di dalam kesejukan ia meninggalkan, maka di dalam kesejukan dia akan datang kembali. Dalam damai sejahtera, ketenangan dan sukacita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Demikian dalam Kisah Para Rasul ayat 9, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maka Yesus akan datang dalam ketenangan untuk menyambut setiap orang di dalam damai sejahtera, mengenakan mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dan Yesus berkata kepada Yohanes dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maka kita akan ditempatkannya sebagai umat pilihan yang memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Maka nantikanlah kedatangannya atau sambutlah kedatangannya. Tetaplah berjaga-jaga, karena Ia datang memahkotai engkau, memberikan kehidupan yang kekal. Salam Apen. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang menyapa kami. Kami berjaga-jaga, kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu benar-benar meneguhkan iman kami, maka kami siap menantikan kedatangan Kristus untuk memahkotai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.